Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan catok ya. Ini adalah catok rambut ya. Jadi kata orangnya tombolnya nggak bisa dipencet ya. Kebetulan ini mereknya Amara ya teman-teman ya, seperti pada gambar di samping ya. Nah ini kata orangnya ini termasuk catok paling awet yang selama ini dia punya teman-teman ya. Nanti jika kalian minat bisa klik link di deskripsi ya teman-teman ya untuk toko pembeliannya. Nah jadi kendalanya pada catok ini tombol sebelah kiri atau untuk yang memperbesarnya ini rusak ya. Kalau yang kedua ini kan normal ya, jadi sebelah kiri ini nggak bisa ya. Bisa kita lihat di sini, kalau yang lain ini kita pencet ada suara cetak-cetak ya. Namun yang sebelah kiri ini rusak ya. Oke, jadi di sini kita akan membuatkan tutorialnya teman-teman ya. Bagaimana cara membongkar catok merek Amara atau cara memperbaiki tombol-tombolnya yang tidak berfungsi ya teman-teman. Apakah nanti minta ganti atau hanya bisa diperbaiki saja cukup kita perbaiki. Oke, di sini kita akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya, share jangan skip biar tidak gagal paham ya. Langsung saja kita bongkar ya untuk catoknya. Tentu saja di sini kita membutuhkan sebuah obeng ya untuk membongkarnya, karena sangat mudah ya untuk membongkarnya. Ini kita cukup menggunakan obeng cengkeh saja teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya catoknya ya. Ya siapa tahu catok kalian lagi rusak, jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya teman-teman ya. Oke, ini kita lepaskan dulu ya, entah ini fungsinya apa, ini seperti isolasi atau Scotland ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk penutup ya, yang bulat-bulat ini ya teman-teman. Ini penutup pada seperti engsel dan nanti ada bautnya di sini ya. Oke, kita congkel saja menggunakan pinset ataupun pisah juga ada. Kalau nggak ada pinset ya menggunakan gunting juga bisa, pokoknya yang runcing gitu ya teman-teman. Oke, kita congkel saja langsung. Nah seperti ini penutup pada engsel. Nah ini ada bautnya teman-teman ya. Oke, jangan sampai hilang. Oke, kita buka bautnya. Di sebelah juga ada penutupnya, bisa kita buka juga ya. Pokoknya disimak terus ya, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Jadi di sini kita pokoknya kita menerima apa saja teman-teman ya. Di sini ya, ada pelanggan bawa HP kita terima, ada bawa catok, ada bawa panci juga, panci jebol juga kita terima teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, setelah kita buka penutup pada engselnya ini, kita buka bautnya teman-teman ya di bagian bawah ini. Oke, karena ini untuk melepas ini ya kabelnya teman-teman. Kita buka dulu kedua bautnya ini. Oke. Ya semoga saja pokoknya video-videonya nanti ya, video apa aja semoga saja bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ya siapa tahu kalian lagi bingung ya, kebetulan memang sudah banyak teman-teman untuk cara membongkarnya. Dalam video ini saya cari-cari untuk merek ini jarang, jadi kita buatkan tutorialnya. Oke, ini untuk kabelnya bisa kita lepas saja. Oke, selanjutnya kita buka baut pada engselnya teman-teman ya. Oke, ini ada bautnya, kita buka dulu. Oke, kita buka menggunakan obeng tentunya. Selanjutnya tinggal kita dorong ya pada engselnya ini ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu bautnya. Selanjutnya tinggal kita dorong saja engselnya teman-teman ya. Di dalamnya ada pernya, jadi jangan sampai lepas atau meletik nanti bisa hilang ya. Oke, setelah kita lepas bautnya tinggal kita dorong saja, bisa menggunakan obeng yang besar seperti ini ya. Intinya kita lepaskan, cara melepasnya kita dorong seperti ini, bisa kita lihat sambil dipegang ya, jangan sampai pernya nanti mencelat ya. Oke, ini kita ambil menggunakan tang juga bisa, ini agak keras ini, atau kita congkel menggunakan pinset seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tarik saja. Oke, sudah terlepas. Untuk cara melepasnya hati-hati karena ada pernya. Oke, pelan-pelan saja, jangan sampai ketarik. Nah ini pernya lepas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya karena kita akan membuka tombol, kita bongkar sisi sebelah yang ada tombolnya teman-teman ya. Di sini kebetulan yang ada di bagian bawah ya, kita buka 4 baut ya teman-teman ya. Oke, di bagian yang ada tombolnya ini yang bagian bawah, hati-hati ini jangan sampai ketarik untuk kabelnya. Kita buka 4 baut ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit untuk proses pembukaan bautnya ya biar tidak kelamaan ya. Nah ini ada 4 baut ya teman-teman ya, ini tombolnya di bagian bawahnya. Oke, kita buka, kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan ya. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya tinggal kita angkat saja seperti ini ya, kita balik. Selanjutnya di sini masih ada 1 baut lagi ya di tampilan ini ya. Oke, kita lepaskan 1 baut lagi teman-teman ya, untuk di baut PCB ini teman-teman ya. Oke, kita lepaskan, ini ada 1 baut. Oke, kita lepaskan dulu, santai saja ya, pelan-pelan saja.
Oke, selanjutnya bisa kita cek pada tombol-tombolnya karena di sini kendalanya tombolnya rusak, tidak berfungsi untuk di bagian tombol sebelah kiri atau yang untuk memperbesar ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini untuk tampilan tombolnya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita ikat karet dulu ya untuk elemennya biar tidak mudah ketarik ya. Ini kita ikat dulu menggunakan karet biar lebih aman ya, biar tidak putus ketarik-tarik. Kita ikat menggunakan karet ya elemennya teman-teman, biar kabelnya tidak putus. Oke, seperti inilah untuk tampilan dari tombol-tombolnya ya, ketiga tombol ini. Oke, bisa kita lihat di bagian tombol sebelah kiri ini fungsi ya, kalau yang ini fungsi, dan yang di tengah juga fungsi. Bisa kita lihat tombol yang sebelah kiri ini banyak berkarat ya teman-teman ya, kondisi tombolnya berkarat ya teman-teman ya. Nanti kita bersihkan dulu apakah masih bisa ya. Ini masih berfungsi kalau yang kedua tombol ini. Nah, ini mati dia ya. Kita coba dulu kita bersihkan ya, kita semprot menggunakan carbo cleaner ya. Kalau ada gantinya sebaiknya diganti, namun kebetulan di sini juga kita nggak ada ya untuk tombol penggantinya. Jadi kita bersihkan dulu, semoga saja bisa ya. Kita semprot menggunakan carbo cleaner ya, atau thinner juga bisa. Atau jika nggak ada seperti ini, kalian bisa coba menggunakan minyak kayu putih teman-teman. Oke, kita semprot-semprot, kita lakukan penyemprotan pada tombolnya, semoga saja bisa tanpa mengganti teman-teman ya. Oke, kita semprot, kita tekan-tekan terus, nanti kita semprot lagi hingga bersih, hingga bisa main lagi untuk tombolnya teman-teman ya. Oke, kita semprot saja terus, kita sikat, kita bersihkan karatnya. Oke, jadi semoga saja bisa setelah kita lakukan penyemprotan seperti ini. Kita percepat saja ya proses pembersihannya ya, hanya seperti ini saja. Semoga saja bisa berfungsi kembali tanpa kita ganti teman-teman ya. Oke, kita semprot semua, kita percepat saja ya. Oke, bisa dilihat setelah kita bersihkan ya, ini sudah sangat maksimal, hanya mentok seperti ini untuk bersihnya. Bisa kita dengarkan sudah berfungsi ya, walaupun sedikit beda dengan yang lain, tapi alhamdulillah di sini sudah berfungsi. Ada suara cetak-cetaknya teman-teman ya. Ya, soalnya ini buru-buru ya karena mau dipakai gitu ya teman-teman. Karena ini yang punya Mbak ini ya, Mbak Biduan ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini sudah berfungsi ya, sudah ada suara cetak-cetak. Ini berarti dia berfungsi sama seperti sebelah-sebelahnya ini teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat, bisa kita dengar ya, ada suara cetak-cetak. Ini menandakan kalau tombolnya berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, sebaiknya kalau ada gantinya ya diganti saja, karena di sini buru-buru karena mau dipakai, jadi kita bersihkan saja dulu sementara. Yang penting bisa berfungsi dulu ya teman-teman. Oke, hanya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang-pasang semua ya teman-teman ya. Untuk cara masangnya ya sangat mudah seperti tadi ya. Oke, kita percepat saja proses pemasangannya biar tidak kelamaan. Oke, sekarang kita pasang pernya. Ini agak gampang-gampang susah ya teman-teman ya, harus membutuhkan sebuah ketelatenan ya. Kita masukkan pernya seperti ini. Oke, jangan sampai mencelat ya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk apa ini, engselnya ya. Oke, jangan sampai tergencet. Untuk kabel-kabelnya kalian bisa cek dulu. Selanjutnya setelah sudah rapi, tinggal kita pasang engselnya. Oke, kita pasang saja seperti ini, seperti tadi ya. Selanjutnya tinggal kita baut ya teman-teman ya. Sangat mudah, hanya agak sulit hanya di pernya ini saja teman-teman. Pemasangan per harus membutuhkan sebuah ketelitian, karena mudah gampang-gampang susah untuk masang sebuah pernya. Oke, kita dorong, kita paskan dulu, kita presisikan. Setelah pas baru kita dorong. Selanjutnya tinggal kita pasang bautnya teman-teman ya. Oke, ini sudah bisa. Hati-hati dicek kembali, jangan sampai kabelnya terjepit ya teman-teman ya. Ini tinggal kita dorongkan saja seperti ini hingga benar-benar presisi ya. Selanjutnya tinggal kita pasang bautnya. Nah, di baliknya ini kita pasang bautnya, dan kita pasang penutupnya, dan kita pasang juga untuk kabel-kabelnya teman-teman. Oke, kita percepat lagi saja biar tidak kelamaan. Oke, langkah terakhir pemasangan kabel, tinggal kita pasang seperti ini dan kita pasang bautnya di baliknya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi catok Amara ya, yang tombolnya rusak, tidak berfungsi ya. Harusnya diganti ya teman-teman, karena di sini kita nggak ada stoknya. Jadi tinggal kita bersihkan dulu.
sementara yang penting bisa berfungsi ya teman-teman. Oke, semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, ini sudah kencang semua, tinggal kita tes, semoga saja bisa berfungsi dengan baik ya. Oke, kita tes setelah selesai semuanya. Nah, ini sudah bisa kita coba. Ini sudah ada suara ya, walaupun enggak seperti yang sebelah-sebelahnya, tombol-tombol sebelahnya ini ada suara semua, keras suaranya maksudnya. Nah, ini di sini sudah berfungsi namun suara tidak sekeras yang sebelahnya teman-teman. Yang penting bisa berfungsi ya. Oke, kita tes. Kita colokkan kabelnya agar kita tahu ya, apakah siapa tahu hanya suara saja cetek-cetek namun tidak berfungsi untuk membesarkan ini arusnya. Oke, ini kita sudah colokkan ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita tes, kita hidupkan dulu, kita tes untuk membesarkan ataupun mengecilkan apakah berfungsi. Oke, ini untuk menghidupkan di tombol sebelah kanan ya. Nah, ini sudah posisi on. Selanjutnya tinggal kita tes di tombol untuk membesarkan. Nah, ini ya, bisa kita lihat di sini sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, sudah berfungsi ya. Intinya yang penting bisa berfungsi dulu, karena kita nggak ada gantinya untuk mengganti tombol ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman cara memperbaiki catok Amara yang tombolnya tidak berfungsi, atau siapa tahu catok kalian rusak. Caranya seperti inilah juga untuk cara membongkarnya. Gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti mbaknya senang ini. Mantap. Oke.